apa ya, ukuran populasinya itu berarti ukuran si observasinya itu sendiri. Nah kemudian kalau sampel itu adalah subset dari populasinya, jadi kita hanya mengambil sebagian aja gitu, mau ukurannya kecil atau berapapun. Nah biasanya kita ambil itu secara random gitu, nggak urut ya, nggak misalkan dari 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, enggak, biasanya itu random. Nah dari situ kemarin juga kita punya suatu apa ya, mungkin definisi kalau kita punya X1 sampai ke Xn yang merupakan random perubahan acak yang independen satu sama lain, karena kita ambilnya acak berarti kan nggak ada syarat apapun. Nah semuanya itu memiliki distribusi peluang yang sama, yaitu Fx. Kemudian ketika kita mendefinisikan X1-nya sampai Xn di sini sebagai random sampel yang berukuran n dari suatu populasi Fx, nah kita bisa tulis distribusi peluang gabungannya sebagai hasil perkaliannya, gitu, karena dia independen. Gitu. Kalau independen tinggal dikali aja. Nah, kemudian kemarin juga sudah sempat menyinggung mengenai sampel mean, sampel median, sama sampel variance, gitu. Nah, kalau sebelumnya populasi, jadi jangan ketukar ya. Yang ini nih X. Kalau kemarin kita pakai X bar, kalau di sini X bar itu adalah sampel mean. Kalau misalnya kita pakainya populasi atau kita tahunya sampel populasi, yang kita pakai adalah mean. Jadi mean itu adalah apa? Sampel populasi. Sampel populasi, population mean. Ya. Sorry. Apa tadi population? Ya. Nah, jangan lupa jangan ketukar. Kalau mu itu kita bilang population mean. Nah, tapi kalau X bar itu adalah sampel mean. Terus habis itu kita punya sampel median. Kalau sampel median mau sama sampel population juga sama aja, cuma ukurannya beda. Nah, yang terakhir kita punya sampel variance. Kalau sampel variance itu S kuadrat. Kalau population variance nah, kalau population variance kita pakainya apa? Oh, nggak bisa. Di sini mungkin kok ini sih. Bisa nggak? Kalian nggak? In mathematics, a set is a collection of elements. The element adaptation set can be any kind of mathematical object, numbers, symbols, points in space, lines, other geometrical shapes, variables, or even other sets. The set will mungkin ini ya apa? Loading ya? Gitu. Tapi nggak apa ya, itu kan hanya sedikit, cuman jangan lupa perbedaannya X bar untuk sampel, kalau mu untuk populasi, terus apa S kuadrat untuk sampel, kalau sigma kuadrat untuk populasi. Ya.
Nah, terus nah, kemudian kemarin kita udah belajar minggu lalu ya, sebetulnya kita belajar tentang distribusi rata-rata, jadi distribusi dari sampelnya. Nah, di situ kita sedikit overview. Nah, kita asumsikan bahwa kita ingin melakukan sampling gitu dari suatu infinite population. Jadi populasinya itu kita tak berhingga gitu. Dia banyak sekali observasinya. Nah, dari situ gitu kita itu hanya ingin mengambil sebagian kecil aja, atau ya berapa lah dalam jangkauan n gitu. Nah, di sini misalkan kita ingin melakukan sampling dari suatu populasi dengan mu-nya sigma, mu, dan standar deviasinya adalah sigma. Kemudian misalkan x bar di sini merupakan suatu random variable yang merepresentasikan sampel mean dari n tadi ya, yang tadi. Kemudian dia independen dari setiap observasi gitu. Jadi kayak misalkan kita ngambil x1 dengan x2 ya tidak ada kaitannya satu sama yang lainnya. Nah, dari situ bisa kita definisikan bahwa rata-rata dari sampling distribusi sampling distribution dari suatu sampel mean itu sama dengan population mean gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu sampel mean-nya gitu, atau misalkan awalnya kita hanya tahu sampel population-nya, nah kita bisa cari sampel mean-nya itu sama dengan sampel population gitu. Nah, kemudian ini untuk yang ini terus. Nah, untuk yang ini, untuk yang sampel mean, dia itu tidak terpengaruh oleh banyaknya sampelnya gitu. Jadi yang ini tidak terpengaruh oleh sampelnya. Jadi n sampelnya, banyaknya sampel. Nah, kalau standar deviasi atau varian beda lagi. Ini termasuk saya kasih ini. Tes lirik. Oke, jadi yang ini dia tidak terpengaruh oleh n, tidak terpengaruh oleh jumlahnya. Nah, kalau yang ini dia karena dia variansi. Jadi variansi itu ketika kita ambil sedikit,
Sama ketika kita ambilnya banyak, dia akan berpengaruh kayak gitu. Jadi misalkan nih saya ngambil cuman yang perempuan aja, kan ini bervariasi ya. Yang pakai kerudung 3 gitu, yang enggak 1. Nah, terus kalau saya ambil 4 plus 2 yang di belakang kayak gitu, itu kan beda lagi kan. Berarti observasi saya ada di ada 2 cowok gitu, terus ada 4 cewek di situ kayak gitu. Jadi kalau varians dia ngaruh, dan karena varians karena standar deviasi itu adalah akar dari sigma square gitu. Jadi ini pun jumlah dari observasinya itu akan berpengaruh juga gitu ke standar deviasi gitu. Makanya kemarin kan kita pakai sigma dari sampelnya itu sama dengan sigma per akar n. Ini hanya sedikit review. Nah, selanjutnya kemarin dari situ kita mendefinisikan sampling distribution itu apa sih? Jadi sampling distribution itu adalah distribusi peluang dari suatu statistik. Statistik ini tuh apa? Sebetulnya kalau kita bicara statistik ya, di situ yang muncul itu suatu fungsi untuk mengestimasi. Tapi ini nanti kalian mungkin belajarnya di teori peluang atau matematika statistika biasanya. Nah, kalau dari sampling distribution ini, kalau populasinya itu berdistribusi normal, maka sampelnya berdistribusi normal, betul ya? Soalnya kalau misalkan yang bagian jadi kalau bagian besarnya ini apa sih obvious gitu. Jadi kalau bagian besarnya itu dia udah normal, distribusi normal, nah maka bawahnya ya pasti ini juga apa normal gitu. Kalau atasnya kosong, bawahnya juga yang sedikitnya kosong. Tapi kita nggak bisa mengatakan sebaliknya. Kalau yang bagian kecil ini normal, maka yang besarnya normal, belum tentu, gitu, kayak gitu. Nah, dari situ kemarin untuk menghitung peluangnya, nah kita biasanya menstandarkan distribusinya. Gitu. Jadi kayak tadi, kalau yang kita pakai distribusi normal ya udah distribusi normal, kalau kita pakainya distribusi kuasa ya udah distribusi kuasa dan seterusnya. Nah, jadi kalau bagian kecilnya itu dia berdistribusi normal dengan z-nya adalah x dikurangi mu dibagi dengan sigma, maka yang besarnya juga berdistribusi normal gitu. Jadi ini ketika kita punya satu observasi, misalkan dari 9 saya cuma ambil 1 gitu. Saya cuma mengobservasi sekar misalkan. Nah, tapi yang bawah itu kita saya misalkan mengobservasi 7 dari 9 gitu. Beda kan? Di sini kita hanya pakai 1 x aja, tapi di sini kita pakai rata-rata atau x bar atau sampling. Nah, kemudian ini kita pakainya sample population. Jadi kemarin kan sempat ditanya apa bedanya sih gitu, distribusi normal dengan distribusi T dengan distribusi yang lainnya. Nah, untuk distribusi normal yang pertama, maksudnya untuk distribusi rata-rata ini kita karena pakai distribusi normal. Nah, kita tahu population variance-nya gitu.
kita tahu population mean-nya dan kita tahu sampel mean-nya. Jadi yang penting itu bukan di mean, tapi yang penting itu adalah di variance-nya. Jadi kapan kita pakai distribusi rata-rata? Ketika kita tahu ininya apa? Population variance-nya atau sigma model. Jadi, nah ini dipakai untuk apa? Untuk mencari distribusi rata-rata. Gitu. Seperti itu. Ini sedikit aja tentang distribusi rata-rata. Nah, kalian udah juga. Nah, berikutnya dari sini saya mau sedikit tunjukin aja ya. Kemarin sebetulnya contohnya udah ada sih. Tapi di luar permasalahan ini, saya mau kasih lihat ini, gitu. Jadi, misalkan kita punya apa sih namanya suatu nilai. Jadi berapa nilai yang menunjukkan kalori dari apa sih French fries ini, si kentang ini, yang dijual dari suatu fast food restoran. Nah, dari situ kita anggap dia itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya 740, gitu. Rata-rata kalorinya 740, kemudian standar deviasinya adalah 20. Nah, ini yang kita tahu itu adalah rata-rata dan standar deviasi populasi, gitu. Sekarang berapa peluang dari order yang dipilih secara acak memiliki at least 760 kalori, gitu. Jadi dengan ini berarti ini tuh dia sampel. Gitu. Ini sampelnya ini atau X bar seperti itu. Nah yang kedua juga sama. Tapi kalau yang pertama itu untuk single observation, yang kedua itu untuk multiple observation. Gitu. Jadi di sini kita punya n-nya sama dengan 9. Lalu apa? Sama ya. Dia at least X bar-nya juga 760 gitu. Sebetulnya bedanya sama, tapi lihat yang pertama kita hanya pakai X, yang kedua kita pakai X bar. Seperti itu. Nanti ininya kalian cari pakai apa? Seperti biasa ya kemarin ya, tabel, cuman jangan lupa karena dia lebih besar. Jadi si distribusi normal itu misalkan nih saya kasih distribusi normal kayak gini, dia itu hanya menghitung bagian kirinya aja, yang kurang dari. Jadi, misalkan saya taruh di sini, nggak tahu sih, tapi ini bukan sih. Nah, misalkan saya taruh di sini, ketika kalian mencari yang ini, yang daerah lebih besar, gitu, itu tuh harus hasilnya nanti 1 dikurangi hasil dari Z-nya. Gitu. Jadi setelah cari pakai distribusi tabel, hasilnya berapa? Tabel yang Z itu hasilnya berapa? Baru 1 dikurangi nilainya. Itu nanti dapat nilainya segini dan segini. Gitu. Soalnya kalau misalkan enggak, nanti kayak kalian langsung aja masukin. Kalau dimasukin, hasilnya kan akan jadi misalnya yang bawah hasilnya kan 0,9987 ya. Kalau hanya mencari Z sekian. Tapi kalau misalkan lebih besar, dia harus 1 dikurangi sekian. Nanti silakan dicoba ini contohnya. Nah, yang saya ingin tunjukkan, yang saya ingin perjelas di sini adalah ketika kalian punya single observation, gitu, cuman ada 1 observasi,
Nah, yang kalian punya grafiknya itu kayak gini, ini yang bawah. Nah, ini tuh untuk satu observasi gitu. Kalian bisa lihat kan, yang satu observasi itu dia landai dan dia punya apa ya, itu ekornya itu tuh masih apa ya, ada space-nya gitu. Misalkan 760 tuh di sini. Oh, berarti pengamatan yang kita lakukan adalah sebelah sini. Terus kalau kita nilai n, observasinya akan seperti apa? Maksud saya distribusinya akan seperti apa? Dia ini kan, ini akan semakin apa ya istilahnya itu menyempit gitu, seperti itu. Jadi bedanya di situ. Ini kan bisa kita lihat dari apa variansnya. Jadi apa ya, grafik ini tuh bisa mendefinisikan variansnya gitu. Jadi saya hanya memiliki ini. Nah, berikutnya dari situ, makanya kemarin kita sempat belajar central inner theorem. Ini saya ambil dari buku. Nah, jadi dari situ kita punya teorema limit pusat. Kalau kita, jadi maksudnya gimana? Kalau kita punya sampel, tapi kita ingin mengaproksimasi nilainya menggunakan distribusi normal. Nah, untuk n-nya yang sangat-sangat besar, jadi si n-nya ini menuju tahingga, n ini sangat-sangat besar, dia akan menuju tahingga. Nah, dari situ apa? Kan tadi bilangnya mau n-nya berapapun gitu, kita tetap menghitung z-nya menggunakan apa ya, persamaan ini gitu. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya n-nya tahingga ya udah sih nggak apa-apa gitu, tetap aja kita tetap hitung dia sebagai standar normal distribution dengan rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Ini hanya ingin dikit. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke, kayaknya jelas. Oke, kalau jelas kita lanjutin dikit. Oke, ke mana? Ke yang kemarin, ke distribusi T gitu. Jadi distribusi T kemarin itu kalau misalkan kan yang kita bahas itu barusan adalah distribusi rata-rata. Carinya dengan memanfaatkan data yang ada, yaitu apa? Population mean sama variance mean. Tapi sama population variance gitu. Tapi masalahnya standar apa ya, population standard deviation itu hampir nggak diketahui kayak gitu. Karena apa? Saking dia observasinya besar, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu dibandingkan kita menggunakan distribusi rata-rata, distribusi apa? Sampling dari sampel mean, mendingan kita pakai distribusi T gitu. T distribution. Kenapa? Karena dia hanya memanfaatkan sampelnya aja. Gitu. Jadi dia hanya memanfaatkan standar deviasi dari sampelnya. Gitu. Kemarin kita sudah bahas juga kalau distribusi T ini memiliki degree of freedom-nya adalah n-1. Kenapa? Dari S kuadrat ya. Jadi karena variance-nya itu memiliki apa ya? Karena denominator dari variance-nya itu adalah n-1, maka
dia degree of freedom-nya juga N-1 gitu. Lalu ngaruhnya kemana? Nah, ngaruhnya ke sini. Kalau kita bandingkan dengan distribusi normal, gitu. Ketika dia degree of freedom-nya 1, berarti kan N-nya 2 ya. Ketika dia degree of freedom-nya 1, ini kalian lihat yang merah. Nah, yang merah ini adalah distribusi T dengan degree of freedom-nya 1. Yang putih ini adalah normal distribution. Dari situ, kalau kita lihat perbandingannya, yang distribusi normal ini dia kan hampir apa istilahnya itu mendekati apa sih? Misalkan nih ya, kita ambil aja T-nya itu mulai dari sini, nah sama ini, gitu. Kalian lihat perbedaannya. Yang satu dia kecil sekali ini, tapi yang satu itu masih di atas, gitu. Yang ini juga sama. Lalu kapan sih dia itu akan mendekati distribusi normal? Ketika kita buat apa? Degree of freedom-nya itu besar, gitu. Di sini kalau kalian lihat dengan mengubah degree of freedom-nya jadi 20, distribusi T dengan distribusi normal itu hampir apa ya istilahnya itu sama gitu. Jadi hampir ada di satu grafik yang sama seperti itu. Gitu. Jadi di situ perbedaan dari distribusi normal yang kita pakai untuk distribusi rata-rata dan distribusi T yang mengandalkan banyaknya degree of freedom gitu. Seperti itu. Lalu nah, dari situ kalau kita pakai, jadi saya ambil juga dari satu video di YouTube. Jadi kalau kita pakai ini, yang pertama sigma-nya diketahui. Sigma di sini itu apa? Populasi tadi. Jadi dia standar deviasi dari populasi. Nah, misalkan standar ini kan sigma standar deviasi dari populasi, kemudian di sini sigma-nya tidak diketahui. Jadi kita menyelesaikan ini menggunakan distribusi normal, tapi menggunakan yang satu menyelesaikan yang satu menggunakan distribusi T. Karena apa? Karena sigma-nya kita nggak tahu kayak gitu. Nah, ketika kita pakai distribusi normal, misalnya kita udah tahu, dia itu 1,96. Kemudian kalian cari 1,96 itu selang kepercayaannya ada di mana? Ada di 0,9 gitu. Karena kita di sini kan dia punya dua ekor ya. Jadi baik bagian kiri maupun bagian kanan nilainya akan sama seperti itu. Tapi untuk distribusi T yang kemarin kita pelajari, yang kiri sama yang kanan kelihatannya sih sama gitu, maksudnya dari sini. Tapi kan dari tabel yang sebelumnya dia nilainya aja udah beda gitu. Yang satu nilainya adalah 1,96, yang satu dia lebih besar dari 1,96. Seperti itu. Jadi nanti kalau kalian bandingin tabelnya itu benar-benar akan beda. Nah, kemudian dari situ kalau kita balik lagi ke grafik yang tadi gitu. Oke, jadi kalau kita punya N-nya kecil, berarti kan di degree of freedom-nya juga sama ya, karena dia kan sebanding nilai T-nya itu sekian besar. Tapi semakin lama, semakin N-nya menuju ke 3. Nah, dia nilainya adalah 1,960, which is ini tuh tadi nilai ini tuh adalah sama dengan nilai
untuk Z 0,025 kayak gitu. Jadi kalau kalian baca sumber ya, ada yang bilang gini, ketika M-nya lebih besar dari M-nya lebih besar dari 30, nah nilai dari distribusi T-nya, jadi si distribusi T-nya dia akan mendekati distribusi normal. Tapi kalau kita lihat di sini, gitu, apa ya? Dia itu sebetulnya ya betul sih, sebetulnya dia kan mulai dari sini udah mendekati nilai normalnya gitu. Tapi saya lupa ya, pokoknya itu ada yang membahas bahwa ini pun udah dekat kok ke arah distribusi normal kayak gitu. Cuman untuk N lebih besar dari 30, distribusi T itu akan mendekati distribusi normal, itu pasti dia betul, karena ya hasilnya seperti ini. Cuma saya lupa, cuma ini kan dia dapat sama dengan, padahal ketika degree of freedom-nya 30 gitu, dia itu sudah mendekati gitu. Berarti kan bisa kita simpulkan sebetulnya saya cuma nah, kalau berarti gimana ya? Sebetulnya untuk R lebih besar sama dengan 30 pun dia sudah nilainya itu meningkat gitu. Itu dari 2,04 sama 1,90 itu enggak beda jauh. Itu hanya ingin bicara ini sih. Oke, biar kalian paham bedanya distribusi T dengan distribusi normal itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi selisih dari dua sampel ini, gitu. Jadi kalau tadi kita hanya punya satu sampel aja, kalau sekarang kita ingin mengetahui selisih dari dua sampel ini itu dia distribusinya seperti apa? Tujuannya apa sih? Kenapa kita tuh ingin mencari selisihnya ini? Gitu? Nah, di sini dia menjelaskan kalau selisih dari dua sampel ini merupakan pengestimasi yang digunakan untuk mencari nilai μ1 dan μ2. Jadi pengestimasi dari population mean-nya, dari selisih populasinya. Nah, kemudian, kenapa kita ingin mengetahui distribusinya seperti apa? Gitu? Karena kita ingin mengetahui karakteristik dari distribusi sampling dari pengestimasinya. Gitu. Nah, itu ditunjukkan dari perbedaan si sampel mean-nya. Tapi sebetulnya ya, kalau saya mau istilahnya agak sedikit perjelas gitu. Kenapa sih kita tuh kenapa kita bisa pakai atau ingin menggunakan selisih dari distribusi ini? Karena kayak tadi, ketika saya mengambil sampel yang ini, itu yang 5 dari berapa ini? Dari 11 orang, kemudian saya mengambil sampel dari sini 6 dari 11 orang, itu kan akan beda ya, gitu. Jadi karakteristiknya akan beda. Makanya di sini kita pakai distribusi selisih dari sampel mean-nya, gitu. Nah, dari situ, misalkan kita punya X1 dan X2, nah, di mana X1 dan X2 itu masing-masing merepresentasikan
rata-rata dari N1 dan N2 gitu. Dan kemudian X1 dan X2 ini dia observasi yang independen, kemudian yang berdistribusi normal si populasinya. Dari situ dia punya masing-masing mean sama masing-masing variance gitu. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa X1 dan X2 ini merupakan independent sample yang diambil dari populasi yang berbeda. Jadi bisa diambil dari populasi yang berbeda, bisa juga diambil dari populasi yang sama. Tapi biasanya kita ambil dari populasi yang berbeda. Soalnya kalau misalnya dari populasi yang sama nanti mu-nya kan juga sama ya. Mu 1 sama mu 2-nya sama. Yang beda itu hanya di sigma 1 dan sigma 2 gitu. Lalu nah dari situ ingat sebelumnya ketika kita punya X aja, kita punya satu sampelnya, si sampel ini, nah sampel ini dia berdistribusi normal kan pas awalnya gitu. Jadi keduanya ini masing-masing berdistribusi normal. Nah, ketika dia berdistribusi normal berudah, berarti selisihnya pun sama gitu. Ini pun sama berdistribusi normal. Gitu. Apa ya istilahnya tuh aturan aljabar kan kayak gitu deh. Mau limit, mau matriks, mau apa, ketika misalkan dia digunakan berarti apa ya sifatnya akan sama dengan masanya ya. Gitu. Nah, terus dari situ kita bisa cari bagaimana dengan selisih dari min-nya dan bagaimana selisih dari variance-nya, gitu. Jadi kalau kalian lihat di buku nanti ada penjelasannya, gitu. Ini kan juga dari apa variance ekonomi dia dari ekspektasi. Jadi dari ekspektasi ini tuh awalnya dari X1 gitu. Kemudian dikurangi X2. Seperti itu. Nah, karena tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa apa istilahnya itu variance mu 1 mu itu sama dengan X1 bar gitu, berarti nanti ini jadi mu 1 ini jadi mu 2 gitu. Kalau ini kan apa ya negatif apa kalau ini kan variance dari X1 bar, kemudian sebetulnya kan juga variance dari X1 bar gitu kan, terus dikurangi variance dari X2 bar, variance itu variance dari X1 dikurangi X2 nanti karena dia itu dikuadratkan berarti apa ya negatifnya akan hilang jadi positif, makanya kita dapat di sini nilainya positif seperti itu. Nah dari situ kita tahu kalau si standar normal variabelnya itu bisa apa ya kita aproksimasi gitu ya, nilai dari standar normalnya itu adalah ini. Jadi Z-nya sama dengan X1 dikurangi X2 bar, di mana ini adalah sampel min-nya, kemudian dikurangi apa? Selisih dari population min-nya dibagi dengan ini ya, apa standar deviasinya. Tapi standar deviasi dibagi dengan apa? Ini standar deviasinya dari sini kan. Ini kan variance. Standar deviasinya tinggal kelihatan. Seperti itu. Cara mencarinya sama sebetulnya dengan distribusi rata-rata kayak biasa pakai tabel Z juga seperti itu. Nah nanti kalian bandingin aja
dari situ. Kalau misalnya kita observasi masing-masing, misalnya kita punya X1 bar sama X2 bar gitu. Nah, ya udah, berarti dari situ kan pikirannya apa ya? Sama aja sebetulnya, karena dia basicnya apa? Rata-rata, gitu. Jadi, nah dari situ dia bilang distribusinya akan normal, gitu. Di situ distribusinya akan normal kalau kita melakukan samplingnya dari populasi yang berdistribusi normal kayak tadi, kayak apa statement global. Kemudian di situ dia bilang kalau kita sampling dari populasi yang tidak normal, gitu, maka distribusinya bisa kita aproksimasi menjadi distribusi normal. Caranya apa? Dengan menyediakan apa? Dibilang sampel size yang besar, gitu. Dan apa ya, penggunaan ini gitu bisa membuat yang awalnya dia mungkin bukan apa distribusinya tidak normal menjadi normal, seperti apa ya, itu untuk karena kan dia aproksimasi, gitu. Jadi nilainya kira-kira mendekati distribusi normal, gitu. Jadi itu aja 3 contoh, bukan 3 contoh, 3 distribusi yang dibahas di sampling distribution ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi apakah itu yang ini ya? Ya, ini. Dari 3 contoh tadi. Maksudnya yang paling akurat akurasinya sama dengan yang distribusi normal. Iya sih. Kita bisa bilang yang paling mendekati distribusi normal, karena dia memang basicnya juga dari distribusi normal. Kalau tadi kan untuk distribusi kita harus apa ya, cari n-nya yang pas dulu gitu, biar dapat distribusi normal. Kalau misalkan yang ini, n-nya itu boleh aja ya? N-nya? N-nya, Boleh. Kalau misalkan kan itu dalam satu distribusi kan bisa diambil contoh, ya satu itu 100, terus N2-nya 40, itu nggak masalah. Jadi karena memang kan ketika kita melakukan sampling belum tentu sama. Makanya di situ kita pengen tahu karakteristiknya ketika kita ngambil misalkan yang satu N-nya sedikit, yang satu N-nya besar. Nanti dia namanya tuh nilainya itu distribusi normalnya seperti apa. Ada lagi? Makanya tadi kan di awal ya, di sini, nah kita mendefinisikan dulu kalau atau mengasumsikan ya kita punya yang satu dan nilai yang dua itu beda satu sama lain. Walaupun sebetulnya itu nilainya sama, maksudnya tuh n-nya sama ya, yang satu sama yang dua-nya sama. Rata-ratanya itu bisa beda juga, gitu. Tergantung data yang kita ambil, kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Ini udah paham ya? Semoga. Kalau nggak ada, kita lihat. Oke, yang kemarin ini saya mau sedikit bahas dari sini aja, karena contohnya banyak dari situ.
Begitu. Oke. Kelihatan nggak? Sama-sama. Oke. Di sini kan, ini tadi saya ambil di sini. Itu juga ada. Jadi ternyata harusnya distribusi solusi dulu dari distribusi. Ini tadi yang sampling distribution dari dua rata-rata yang berbeda. Nah, ini ada sedikit contoh. Jadi dijelasin ya, Pak. Pasti sudah saya jelasin. Jadi dia apa namanya tuh? Ini udah saya jelasin dia tentang namanya pengeringan cat ya. Ini udah pernah ya? Iya, udah pernah. Dari sini kan dia ada dua tipe yang berbeda, kayak gitu. Jadi dua tipe yang berbeda, kemudian standar deviasinya tapi dia sama-sama satu, kemudian kalau ini. Tapi jumlahnya beda ya. Kayak gitu. Jadi, ternyata dia kayaknya sama, kemudian standar deviasinya juga sama. Gitu. Kalau misalkan dua-duanya sama, ya udah otomatis ya selisihnya bakalan jadi 0 karena rata-ratanya sama. Tapi untuk standar deviasinya jadi 2 kalinya. Dengan seperti ini sudah saya jelasin. Terus ini juga sama sih sebetulnya. Ini juga contohnya sama. Nah ini kalau untuk yang ini kita punya dua populasi dengan rata-rata yang berbeda, kemudian standar deviasi yang berbeda, lalu n-nya beda. Tadi seperti yang ditanyakan, n-nya berbeda. Gitu. Nah dari situ ya, kalau tadi kan karena rata-ratanya sama. Kalau sekarang rata-ratanya beda, kita punya selisihnya, kemudian standar deviasinya juga ada ya, bisa kita cari. Terus, ini sih kayaknya kalian juga bisa. Ini yang tadi saya bilang, ketika dia nilainya lebih besar, ketika dia nilai besar, berarti 1 dikurangi Z kurang dari sesuatu. Jadi soalnya ini kan, misalnya dari yang di sini apa namanya yang biasanya dicari itu, yang kita mau cari itu misalkan daerah sebelah sini, tapi yang biasanya dicari itu yang sebelah kiri, makanya harus dikurangkan. Tuh. Lalu kalau C-square itu sebetulnya sama aja. Ini kalian udah aja ya. Oke, kalau udah sih kita lagi yang salah ini. Masih Oke, nah coba dilanjutin yang kemarin. Ini nanti mundur ya. Kita coba ke distribution dulu. Ini tuh sama aja sih. Untuk yang siswa itu dia hanya memanfaatkan yang selisih tadi. Gitu. Tapi kalau n-nya banyak, gitu. Makanya kita harus kalkulasi. Itu kalau siswa. Tapi ini belajarnya nggak di sini. Nanti. Oke, coba kalian kerjakan dulu. Kemarin kan terus dia masih bingung ya. Ini saya coba jelasin, nggak tahu sih udah
paham atau belum? Tapi kemarin kelihatannya masih bingung. Jadi saya mau sedikit jelasin tentang ini karena takutnya yang lain juga bingung. Jadi yang kemarin itu kita kan bahas yang pertama adalah contoh 88, yang kedua contoh 89. Kayak gitu. Terus 89 sama 810. Nah, kalau mencari nilai T dari tabel kan kalau udah pada paham ya seperti apa. Tapi sekarang kalau kita disuruh cari peluangnya, gitu, kayak gimana? Nah kemarin itu maksud saya yang ini tuh biar lebih mudah ya. Nah jadi yang T mana sih? Ini ya, kita kan punya T-nya yang satu minus T 0,025, yang satu adalah T 0,05 gitu. Kalau di distribusi T, jadi kalau kita punya distribusi T itu kayak gini. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita ambil bagian kiri, jadi kalau kita observasi yang ini, observasi di kiri, berarti T di sini dan di sini harus sebelah kiri juga, gitu. Maksudnya kemarin itu gitu. Kalau kita observasi di bagian kanan, yang di kanan, yang di sini, mau yang di sini juga harus sama-sama di kanan, gitu. Maksudnya tuh. Nah, sekarang kita punya yang satu negatif T 0,025, yang satu adalah T 0,05. Nah, kita hanya ingin mencari peluangnya saja, gitu. Kalau kita ambil yang negatif dengan yang positif ini nggak akan balance. Kenapa? Karena nilai apa itu? Nilai dari negatif T 0,025 ini kan sebetulnya sama dengan apa? Sama dengan T 0,975 gitu. Dimana kalau alfanya segini, berarti kan ini 1 minus alfa, gitu. Sedangkan ini kan yang kita pakai alfa, kayak gitu. Jadi kalau di sini kita pakai alfa, gitu kan, berarti ini pun sebetulnya harusnya bukan pakai alfa sih. Jadi kalau misalkan observasinya dia positif, daerah positif. Kalau observasinya dia sebelah sini, dia udah sebelah sini juga. Kalau sebelah sini, dia sebelah sini juga, kayak gitu. Nah, tapi masalahnya gitu. Kalau kita pakai nilai 0,975 itu, kemudian kita punya berapa tadi itu? 0,05. Ini kan sebetulnya daerahnya ada di sini ya. Jadi 0,05 gitu. Kemudian yang positifnya itu ada di 0,975 kalau kita kurangi. Jadi 0,05 dikurangi 0,975, dia hasilnya akan jadi negatif. Ya. Which is di apa? Probability itu nilai negatif itu nggak ada, nggak mungkin, impossible. Makanya kemarin itu saya pakainya apa? Yang satu dikurangi berapa? 0,05 gitu. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya karena yang kita pakai di sini. Karena yang kita pakai di sini itu adalah T 0,05. Kita tahu kan, T 0,05 ini sama dengan apa? Sama dengan negatif dari T 0,995. Ketika kita cari probability-nya, berarti 0,95 dikurangi apa? Dikurangi dari 0,025. Jadi yang negatif dengan negatif lagi. Makanya ini kita dapat 0,955. Jadi pengurangan ini itu bukan sebetulnya ya. Jadi saya kemarin salah menjelaskan pengurangan itu bukan dari negatifnya tapi dari ini apa batasannya. Makanya kemarin saya jelasin kalau kita punya misalkan di sini kan yang lebih besar adalah 0,95 ya. 0,95
Yang lebih kecil apa? 0,025 kayak gitu. Ketika kita ingin mencari daerah ini, gitu, berarti kan yang satu kan lebih besar ya. Oke, kemarin salah ini. Yang satu kan kurang dari, yang satu kan lebih besar. Berarti daerahnya yang mana? Yang ini kan. Berarti ya gimana ya, harusnya kalau misalkan kita ubah ini tandanya, kita split apa? Kita ubah gitu kan, yang satu kan kurang dari T 0,05, yang satu adalah T lebih besar dari apa? Negatif T 0,05. Ini kalau kita balik harus dikurangi, maksudnya tandanya berubah kan? Yang satu jadi negatif, makanya di sini jadi dikurang. Gitu maksudnya. Masih bisa nggak? Sudah. Oke, seperti itu. Oke, kalau nggak ada masalah di sini, soalnya uangnya juga sama sebetulnya. Nah, silahkan coba yang latihannya. Oke, silahkan dilanjutkan lagi. Oke, silahkan coba. Kemarin kan sudah sampai mana? Nah, kemarin kalian sudah nyoba. Yang ini yang C-square-nya bisa di-skip aja. Kalau misalkan kalian kemarin belum lanjutin, nah silakan dilanjutkan. Itu yang soal 844. Karena waktunya sebanyak ini. Ini yang 844, kemudian 845, 847, lalu apa ya? Gitu. Silakan kalau udah bisa di skip ke nomor yang lainnya, itu kan banyak ya. Ada kalau udah bisa dilanjutkan ke nomor 850 sama 890. Silakan. Boleh diskusi tapi jangan itu. Tapi ya. Yang di rumah silahkan apa diskusi juga. Saya kasih waktu sampai jam 12 berapa ya? 12 atau 12.30. Buat yang di rumah mungkin saya buatkan breakout nanti ya, biar bisa apa diskusi. Silakan buat yang di rumah masuk ke breakout ini.
Nggak kedengeran, Dir. Masuk. Udah. Iya, udah, Dir. Kalau aku sih udah, soalnya kemarin disuruh kan. Masuk kok, tapi aku juga nggak tahu sih jawabanku bener apa enggak.
Aku malah ketemunya 1,699 yang K-nya. Kalau aku yang B C sama, terus yang C itu aku agak nggak tahu, soalnya aku kemarin tuh ngerjainnya malam ya, antara 2,462 sama 2,756. Tapi kayaknya bener kamu deh, nggak tahu sih. Sama-sama. 1,782 kan? Oh, tadi kamu bilangnya 86 soalnya. Dia yang 8,48 itu bukannya langsung dimasukkan yang rumus T besar sama dengan X bar min mu per S per akar N itu kan? Iya sih, aku itu yang 8,48 itu udah bener, tapi pas aku apa itu kalkulator malah hasilnya beda, tapi cara pengerjaannya udah sama, terus angka-angkanya juga sama. Terus
aku nanya, Dir, tadi kan jawaban kita yang beda itu 847 yang A. Itu kamu gimana? Heeh. Iya. Kalau aku sih itu apa itu aku pas ngelihat modul halaman 270 itu cuma alfa minus bla 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 sama dengan ya jangkanya tadi yang T T bla 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 sama dengan bla bla bla. Nah, yang itu. Jadi tak kirain cuma kayak alfa min 0,05 sama dengan 0,945. Berarti aku salah ngitung. Iya deh. Iya.
Iya, kayaknya sama aja, tapi aku yang salah ngitung. Kan alfa min 0,05 sama dengan 0,945. Nah, terus min 0,05-nya kan dipindah ke kanan, jadinya alfa sama dengan 0,995. Nah, aku itu salah ngitung. Jadinya 0,95. Jadinya sama kok. Aku yang salah ngitung. Heeh. Ditambah. Nanti jadinya kan 0,995. Lah itu kan sama aja kayak apa itu 0,005. Jadi aku di situ itu nggak merhatiin min plusnya. Hmm, iya, insya Allah bener. Sama-sama yang di. Halo. Belum lah, aku situ nyari referensi, guys. Iya, 0,01, tapi nggak tahu hasilnya tuh 0,01-nya apa yang satu min alfanya. Apa yang T kurang dari itu yang alfanya, terus yang T lebih dari itu yang satu min alfa. Aku juga nggak tahu. Aku kemarin malam sih nyari nggak ada, Dir.
Masuk, masuk. Itu yang, sebentar. Itu yang T min 0,025 itu langsung bisa min 0,025 atau perlu dijadiin min, perlu jadiin T aja, nggak min. Eh, min 2,06 yang di V sama dengan 25 itu kan min T, T min T 0,025 apa T min 0,025? Apa sama aja itu? Oh, oke, oke, lanjut. Enggak, 0,01 dah.
Oke, karena waktunya sudah habis, silakan kembali dulu. Duduknya jauh kemana aja. Jadi kalau kalian Oke, jadi kalau yang di kelas diskusinya lumayan seru ya, tapi saya nggak tahu yang di rumah tadi hanya beberapa kelompok yang saya lihat betul-betul diskusi, sisanya mungkin mengerjakan masing-masing, tapi sisanya lagi saya nggak tahu ya. Nah, jangan lupa presensi dulu, ini dia berakhirnya sampai 12.50. Kalau misalkan sudah presensi silahkan meninggalkan Zoom, kalau belum jangan dulu, karena biasanya nanti ada yang Bu tolong presensikan gitu, itu saya malas ngecek Zoom-nya satu-satu. Jadi segitu aja dari saya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang di rumah terus apa ya, kalau memungkinkan untuk datang ke Surabaya, silakan bergabung di sama teman-temannya di kelas di sini ya gitu. Mungkin karena apa ya, saya rasanya belajarnya mungkin akan lebih efektif kalau di kelas mungkin kayak gitu. Karena kalau di rumah kan bisa jadi sambil tiduran terus ketiduran, makanya tadi ada yang nggak masuk breakout room kayak gitu, siapa tahu kayak gitu. Tuh kan soalnya saya suka ngecek nih, biasanya tuh ada yang ketinggal di main room gitu. Nah itu orang-orang yang biasanya meninggalkan Zoom biasanya, walaupun ada yang bermasalah sama jaringan sih. Gitu aja, sisanya nanti akan saya PR-kan. Berarti gimana ya? Minggu depan hari Senin berarti ya? Kita tuh masuk lagi kan ya? Oh, Kamis berarti ya? Oke, Kamis depan dipersiapkan kita kuis bagian ini. Oke? Karena ini kan gak banyak gitu. Oke, saya tutup aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.